Warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Ahmad Rafif dari perwakilan kelompok 4 Sekolah MA Al-Mudassiriyah. Izin mewawancari dengan Ustaz saya, Pak. Pak Ustaz Agus Ahmad Suduri. Oke, Ustaz. Izin yang mewawancari tentang tata cara penguburan jenazah. Pertama tuh pertanyaannya, bagaimana langkah-langkah penguburan jenazah, Pak Ustaz? Langkah-langkah untuk penguburan jenazah yang pertama tentunya jenazah sebelum dikuburkan itu harus dipersiapkan terlebih dahulu seperti kain kafan, pewangian, kembang dan sebagainya. Ya. Dan untuk mengkafani jenazah itu harus mereka betul-betul orang yang mengerti bagaimana tentang mengkafani jenazah. Ya. Nah, yang paling penting lagi orang yang kenapa harus ahli yang mengkafani jenazah? Karena yang mengkafani jenazah ini mereka harus tahu secara hukumnya supaya tidak menjadi fitnah dan lain sebagainya. Karena orang yang ahli mengkafani jenazah itu mereka betul-betul harus menjaga kondisi jenazah dalam kondisi apapun supaya tidak dibicarakan oleh orang lain dan sebagainya. Kondisi apapun, mau baik mau dianggap tidak baik, itu tidak boleh dibicarakan. Itu tata cara yang pertama. Ya, sebelum jenazah itu dikafani, tentunya harus ada persiapan kembang, pewangian, kain kafan. Jadi sebelum jenazah ini dikafani harus disiapkan dulu peralatan seperti kain kafan dan sebagainya. Lalu setelah itu baru jenazah dimandikan, yang dihadirkan beserta keluarga, anak, ya, supaya memandikan jenazah. Misalnya yang meninggal bapaknya, ya anaknya yang lebih afdol ya, anaknya dan yang memandikan dan dipandu dengan yang betul-betul ahli. Kalau jenazah lelaki yang memandikannya ahlinya laki-laki, kalau perempuan ya perempuan juga. Nah, itu supaya tidak menjadi cuma batal dan secara hukum menjadi sah. Gitu ya. Nah, setelah itu selesai baru jenazah ini dikafani berdasarkan aturan yang sudah ada sesuai bagaimana tata cara mengkafani jenazah. Setelah itu selesai baru jenazah disolatkan. Kalau jenazah itu memang umat Islam berarti harus disolatkan, baik boleh di rumah, boleh di masjid, boleh di musola. Siapa yang mensolatkan jenazah? Tentunya sanak keluarga, saudara, jamaah dan sebagainya, kita karib dan sebagainya untuk mensolatkan jenazah. Mensolatkan jenazah itu terdiri dari 4 takbir. Kalau laki-laki niatnya usolli ala hadal maiti 4 takbir. Perempuan ya. Nah, perempuan. Kalau perempuan itu usolli ala hadhil mayyitati 4 takbir. Ya umalillahi ta'ala yaitu pertama niatnya. Yang pertama takbir yang pertama kita membacakan suratul Fatihah. Takbir yang kedua kita membaca sholawat. Yang takbir yang ketiga kita berdoa kepada si mayit. Kita berdoa juga untuk kepada si mayit ya. Nah, lalu salam. Setelah baru kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, diperuntukkan untuk si mayit tersebut. Nah, itu baru sebatas itu. Lalu ada pertanyaan lagi. Terus seterusnya tuh bagaimana posisi jenazah pada saat dikuburkan? Setelah selesai menyolatkan, lalu jenazah ini kita antarkan oleh sanak saudara, famili untuk dibawa ke peristirahatan yang terakhir, yaitu proses penguburan. Ya, sebelum jenazah ini hadir di tempat proses pemakaman, tentunya liang lahat sudah disiapkan. Ya, bagaimana prosesnya? Liang lahat itu dipersiapkan. Yang pertama langkahnya ya digali kurang lebih panjang tanah untuk penggalian itu kurang lebih 2 meter panjangnya. Ya, lebarnya kurang lebih 80 cm sampai 1 meter. Ya, 1 meter kurang lebih. Itu untuk liang lahatnya. Pertanyaannya? Terus itu kan tadi yang bagaimana posisi jenazah pada saat dikuburkan. Posisi jenazah itu tentunya posisinya agak miring, lalu mukanya atau posisi badannya dihadapkan untuk menghadap ke arah barat atau menghadapkan ke arah kiblat. Supaya gimana kita tentunya ibadah kita sholat sebagai menghadap kiblat. Lalu almarhum juga begitu meninggal dihadapkan ke kiblat. Itu bagian daripada aturan syariat Islam. Terus selanjutnya
Apa saja yang tidak diperbolehkan yang dilakukan dalam proses penguburan jenazah? Dalam proses penguburan jenazah, kita tentunya tidak boleh membicarakan keburukan sedikit apapun tentang si mayit. Selalu baik-baik gitu. Iya, makanya begitu mayit mau dikuburkan, kita paling berdoa itu Bismillah ala millati Rasulullah. Bismillah ala millati Rasulullah. Supaya apa? Supaya jenazah ini terhindar daripada api neraka dan mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah sebagai umat Islam, hukumnya fardu kifayah. Kalau seandainya tidak ada satupun di wilayah menguburkan jenazah ini, maka kita akan berdosa. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala seandainya di wilayah kita ini ada yang mengurus jenazah sampai ke pemakaman. Yang paling terpenting, kita tidak boleh membicarakan keburukan apapun, kondisi jenazah, kondisi apapun itu tidak boleh. Kita harus membicarakan keburukan jenazah dalam keadaan baik sebaik mungkin. Dan kita selalu berdoa semoga yang harus kita panjatkan adalah bagaimana jenazah ini menjadi husnul khotimah. Kita sebagai pengantar jenazah, baik teman, sahabat, karib, tidak boleh membicarakan keburukan sekecil apapun jenazah, walaupun kelihatan itu mereka masa hidupnya kurang baik dan sebagainya. Tetapi kita sebagai orang Islam tetap mereka adalah saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Ya, muslim yang satu dengan muslim yang lain yang beriman tentunya mereka bersaudara. Artinya kita sekali lagi untuk jenazah kita harus bicarakan yang baik-baik. Tidak boleh membicarakan jenazah dalam kondisi apapun, ya, supaya untuk meringankan beban almarhum ini di alam barzakh. Ya. Seterusnya Pak Ustadz, dalam penguburan jenazah itu apa perbedaan liang lahat dengan liang syad? Ya, liang lahat itu, ya kalau liang lahat, yang namanya liang lahat itu adalah tempat untuk membaringkan jenazah di alam barzakh, ya, di tanah itu kembali. Namanya kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala di tanah dan kita akan kembali lagi pada tanah. Yaitu namanya liang lahat. Liang lahat adalah tempat untuk menaruh jenazah. Ya, kalau liang syak itu insya Allah liang syak itu adalah tempat untuk posisi bagaimana jenazah itu ditaruh terus menghadap kiblat, itu namanya liang syak. Perbedaannya tidak jauh, tetap sama-sama liang lahat, tapi yang tempat pemakaman itu namanya liang lahat. Untuk menaruh jenazah dalam posisi kiblat itu bisa dikatakan namanya liang syak. Ya, berdasarkan aturan syariat yang ada. Oleh karena itu jenazah ini harus diterapkan di tempat liang lahat itu harus betul-betul orang yang mengerti bagaimana tata cara penguburan jenazah, dari memandikan, mengkafankan, mensolatkan, mengkuburkan, ya, itu harus orang yang mengerti tentang bagaimana awal dari pemandian, penguburan sampai ke liang lahat. Oke. Seterusnya nih Pak Ustadz, mengapa jenazah harus dikuburkan secepat mungkin setelah wafat? Jenazah itu harus dikuburkan secepat mungkin, memang itu betul. Yang pertama supaya tidak mengantisipasi supaya jenazah ini tidak berubah secara fisiologis, tidak berubah juga bau, busuk dan sebagainya. Kalau jenazah ini didiamkan lama-kelamaan, ini akan tidak menjadi baik, mengganggu yang hidup dan sebagainya. Lalu bagaimana kalau kita menunggu saudara dan sebagainya? Itulah pentingnya kita memahami. Yang paling terpenting buat kita adalah bagaimana sebagai teman, saudara atau dan sebagainya itu, untuk jenazah itu yang paling penting adalah doanya, bukan menghambat proses penguburan jenazah supaya kita bisa melihat. Karena itu tidak masuk syariat, tidak dianjurkan seperti itu. Rasulullah mengatakan bahwa jenazah ini harus dikuburkan secepatnya supaya tidak berubah, ya, karena jenazah ini akan mengeluarkan cairan dan cairan itu bisa membuat bau busuk. Nanti orang yang hidup itu pertama merasa terganggu, yang kedua
itu akan membicarakan keburukan yang akan bisa menimbulkan fitnah atau bisa menimbulkan pembicaraan-pembicaraan yang tidak baik kepada si mayit. Walaupun kita yang hidup tidak boleh sedikit pun membicarakan keburukan si mayit. Oleh karena itu kita sebagai umat Rasulullah, ketika ada saudara kita yang meninggal, secepatnya kita kuburkan untuk menghindari hal-hal pembicaraan yang tidak baik kepada si mayit, supaya mayit ini betul-betul dia tenang ketika dimasukkan ke alam barzah. Itu kurang lebih seperti itu ya Ustaz. Oke, paling segitu aja Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kurang dan lebihnya, ya insya Allah ada kebaikannya. Kalau ada kekurangannya, mohon maaf ya. Terima kasih Ustaz. Ya. Karena apa namanya, kita juga sebagai manusia ujung-ujungnya pasti ke kuburan juga. Iya. Buat ini sebagai pengingat, kita mengurusi jenazah, penguburan si mayat untuk mengingatkan bahwa kita juga akan mati. Bagaimana, kenapa kita harus memahami orang meninggal, orang mati, menguburkan, dan kita akan seperti itu. Jadi dalam kondisi apapun kita tidak boleh membicarakan keburukan. Semua mayat harus kita bicarakan dalam kondisi baik supaya meringankan beban si mayat itu. Nah, etikanya begitu kita kepada si mayat itu. Kalau dia ada dosa, paling tidak meringankan beban si mayit. Ya. Terima kasih. Ya. Saya dari kelompok 4 dan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Tugas sekolah.